Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadif Abdul Pranaja Lubis dari program studi kehutanan, mata kuliah Lab Biologi Dasar pada hari Senin jam 8 pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum yang berjudul keanekaragaman organisme. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang bunga sempurna, bunga lengkap, lumut, dan fungi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bunga lengkap. Nah, apa sih bunga lengkap itu? Bunga lengkap merupakan bunga yang memiliki kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Nah, sebagai contoh, saya di sini menggunakan bunga telang sebagai bunga lengkapnya dikarenakan memiliki kelopak, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk memisahkan bagian-bagian pada bunga telang ini. Nah, di sini kita lihat bahwa ini merupakan mahkota bunga. Dikarenakan bunga telang ini termasuk ke dalam bunga majemuk, maka di sini ada mahkota bunga besar dan ada mahkota bunga kecil. Nah, di sini itu ada putiknya. Nah, ini kelopak bunganya dan ini benang sarinya. Selanjutnya saya akan membahas tentang bunga sempurna. Nah, apa sih itu bunga sempurna? Bunga sempurna itu merupakan bunga yang memiliki dua jenis kelamin, yaitu benang sari dan putik. Nah, sebagai contoh di sini saya ada bunga anggrek yang merupakan termasuk ke dalam bunga sempurna. Kenapa anggrek ini termasuk ke dalam bunga sempurna? Karena anggrek ini memiliki dua jenis kelamin, yaitu benang sari sebagai kelamin jantan dan putik sebagai kelamin betina. Nah, pada anggrek ini terkadang hanya terdapat satu benang sari atau yang disebut dengan monandrae, tapi ada juga yang memiliki dua benang sari atau biasa disebut dengan diandrae. Nah, benang sari dan kepala putik pada bunga anggrek ini menyatu dan membentuk bagian yang disebut kolom. Nah, bagian kolom itu, bagian ini tuh, ini yang menonjol di atas bunganya itu dinamakan kolom. Nah, kolom ini merupakan benang sari dan kepala putik yang bersatu dan membentuk. Nah, itu disebut dengan kolom. Pada ujung kolomnya itu terdapat yang dinamanya polinia yang terhubung melalui plasenta dan tertutup dengan cap. Nah, selanjutnya pada bagian fungi saya menggunakan contoh yaitu jamur shiitake. Nah, jamur shiitake ini memiliki ciri-ciri yang khas. Nah, pada tudung jamur shiitake ini ada yang berwarna mulai dari coklat muda hingga ada juga yang coklat tua seperti ini. Nih, coklat tua. Nah, bagian tudung pada jamur shiitake ini berbentuk seperti payung. Nah, seperti ini. Kenapa? Karena bagian tudungnya ini dia atasnya itu menonjol atau cembung gitu kan. Maka kalau dilihat dari samping tuh terlihat seperti payung. Nah, biasanya jamur shiitake ini tudungnya itu ada bintik-bintik seperti ini. Nih, ada bintik-bintik. Nah, di beberapa jenis tuh ada juga yang retakan-retakan, ada juga retakan-retakan seperti ini. Nah, ada seperti ini. Nah, pada umumnya tudung pada jamur shiitake ini ukurannya mulai dari 3 cm sampai dengan bisa sampai 9 cm. Nah, di bagian bawah tudungnya sini apabila dilihat dengan mikroskop itu terdapat yang namanya lamela insang. Nah, lamela insang itu isinya spora. Biasanya spora pada jamur shiitake ini berdiameter 5,5 sampai 6,5 dikali 3 sampai 3,5 mikropins, nonamiloid dan sulesylindik. Nah, selanjutnya tangkai pada jamur shiitake ini merupakan tangkai yang keras dan kenyal. Kenyal sih lebih tepatnya. Nah, warnanya juga hampir mirip dengan tudung pada jamur. Nih, tudungnya ini tangkainya mirip kan warnanya. Nah, panjang tangkai pada jamur shiitake ini mulai dari 3 cm bisa sampai dengan 9 cm. Diameternya itu setengah cm, bisa sampai 1,5 cm. Nah, jamur shiitake ini merupakan jamur yang berinti spora. Tetapi jamur ini tidak memiliki klorofil dan menyerupai sel-sel yang mengandung chitin atau selulosa. Biasanya jamur
shiitake ini tersusun atas benang-benang. Nah, kalau dilihat di sini pada bagian batangnya terlihat bahwa ini terdapat benang-benang yang sangat halus dan sangat banyak, sehingga tidak terlihat lagi seperti benang. Namun masih bisa lah dilihat dikit-dikit kayak benang. Nah, benang-benang ini disebut dengan hifa yang berkumpulan dan hifa bercabang. Nah, hifa ini disebut dengan miselium hifa. Pada umumnya miselium hifa yang ada pada dalam jamur disebut juga dengan jaringan tanaman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut ini merupakan tumbuhan autotrof, yaitu tumbuhan yang dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, tumbuhan lumut ini dapat berfotosintesis dikarenakan tumbuhan lumut ini memiliki klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Nah, lumut ini biasanya tumbuh pada tempat-tempat yang lembab seperti pada pinggiran parit, di bawah pohon, dan biasanya tumbuh di atas batu seperti yang saya temukan pada hari ini. Nah, ini terlihat ada lumutnya di sini. Nah, ada juga yang menempel di dinding, ada juga yang di permukaan tanah yang tanahnya itu cukup lembab. Bagian-bagian tubuh pada tumbuhan lumut ini terdiri atas akar semu, batang semu, dan daun semu. Nah, di sini yang hijau-hijau itu terlihat itu adanya daun semu. Nah, ini apabila memakai lup terlihat seperti ini daun semunya. Nah, itu daun semunya. Penjelasan tentang praktikum keanekaragaman pada organisme yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.